Baik, para pemirsa HTV Allah muliakan, kita kembali lagi di Ustaz Menjawab. Dan di pengantar tadi kita sudah menyebutkan beberapa hadis yang bermasalah ya. Bermasalahnya sampai ke tingkat maudhu', palsu. Hadis yang pertama kita sebutkan tadi adalah man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran ya. Ini hadis palsu. Begitu juga dengan hadis yang kedua tadi kita sebutkan yang bunyinya adalah al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar ya. Surga itu merindukan 4 jenis manusia. Talil Quran wa hafizul lisan wa mut'imul ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan. Pembaca Al-Quran, orang yang menjaga lidahnya, kemudian memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi apa yang disebut dalam hadis ini adalah amalan-amalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak bisa menyandarkannya kepada Rasulullah ya. Kita tidak boleh mengatakan Rasulullah pernah bersabda bahwa surga itu merindukan 4 jenis manusia. Nah, kita tidak boleh mengatakan itu karena Nabi tidak pernah mengatakannya, dan kita tidak akan pernah bisa menemukannya dalam kitab-kitab hadis karena memang hadis itu tidak tersebut di sana. Nah, baik, para pemirsa HTV Allah muliakan, ada hadis-hadis yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Khawbawi dalam kitab beliau ini, Riyadhus Shalihin, yang statusnya juga palsu ya. Misalnya berkaitan dengan pertanyaan Allah kepada akal dan nafsu. Nah, ini juga sering disampaikan oleh para penceramah kita sebagai alasan kenapa disyariatkan berpuasa. Itu katanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan akal. Lalu Allah berfirman, "Aqbil." Wahai akal, menghadaplah. Fa'aqbala, maka akal itu menghadap. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, "Adbir." Membelakangilah. Fa'adbara, maka akal pun membelakangi. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, "Man anta wa man ana." Siapa engkau dan siapa aku? Maka akal menjawab, "Anta rabbi wa ana 'abduka dhaif." Kata akal, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka." Wahai akal, aku tidak menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia darimu. Tsumma khalaqallahu ta'ala nafs. Lalu Allah menciptakan nafsu. Faqala laha, lalu Allah berkata kepada si nafsu, "Aqbali, aqbili." Ya. Hadaplah wahai nafsu. Falam tajib. Ya. Falam tujib. Maka nafsu itu tidak mau memenuhinya, tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman kepada nafsu, "Man anta wa man ana." Siapa engkau dan siapa aku? Faqalat, maka nafsu menjawab, "Ana wa anta anta." Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanah. Kemudian Allah menyiksa nafsu di neraka Jahannam 100 tahun. Tsumma akhrajaha. Kemudian Allah mengeluarkan nafsu dari neraka Jahannam itu. Faqala. Lalu Allah berfirman, "Man anta wa man ana." Siapa engkau dan siapa aku? Fa'ajabathu kal awwal. Maka nafsu itu menjawab seperti jawaban dia yang pertama tadi, yaitu aku, engkau. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam kitab ini, fa'ajabat kal awwal thumma ja'alaha fi naril ju' mi'ata sanah. Kemudian Allah memasukkan nafsu ini ke dalam neraka lapar mi'ata sanah, selama 100 tahun. Fasa'alaha, lalu Allah bertanya kepada nafsu, fa'aqarrat bi annahal abdu wa annahu rabbu. Lalu nafsu itu mengakui bahwa ia adalah hamba Allah, wa annahu rabbu, sementara Allah itulah Tuhannya. Fa'aujaballahu ta'ala 'alaiha as-shauma bisababi dzalik. Maka Allah mewajibkan puasa kepada nafsu disebabkan hal tersebut. Nah, jadi penulis kitab ini yaitu Syekh Ahmad Syakir Al-Khawbawi tidak mengutipnya dari kitab-kitab hadis, ya.
Ya, jadi kisah ini tidak tersebut dalam kitab-kitab hadis yang sudah sama-sama kita maklumi. Tidak ada dalam Sahih Al-Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, tidak ada dalam Sunan Abi Daud, tidak ada dalam Sunan Tirmidzi, tidak ada dalam Sunan An-Nasa'i, tidak ada dalam Sunan Ibnu Majah, tidak ada dalam Musnad Ahmad, tidak ada dalam Sunan Ad-Darimi, tidak ada dalam Sahih Ibnu Hibban, tidak ada juga dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan beberapa kitab hadis yang lain. Nah, jadi kisah ini juga bermasalah, ya, hadis bermasalah. Nah, ada juga hadis yang sahih, ya. Kita baru tahu hadis ini sahih setelah kita cek ke kitab-kitab hadis. Kalau di sini nggak disebut, ya, di kitab ini nggak disebut sumber hadisnya dari kitab apa, kemudian status hadis itu pun tidak disebut. Nah, tapi kita bisa tahu ini hadis sahih, ini tidak sahih adalah setelah kita cek ke kitab-kitab hadis. Ya. Di antara hadis yang sahih yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Khawbawi dalam kitab ini, Durratun Nasihin, adalah hadis qudsi. Yang bunyinya adalah kullu hasanati ya'maluha banu Adam yudha'afu lahu ajruha min 'ashrati ila 700 dha'f illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan Allah lipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, hadis ini sahih, ya. Hadis ini sahih. Nah, jadi para pemirsa HTV Allah muliakan, ada beberapa hadis sahih yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Ada juga hadis yang tidak sahih. Tapi kalau kita tidak mengecek ke kitab-kitab hadis, ya, maka kita tahu apakah sahih atau tidak. Di antara hadis yang lain yang sahih misalnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Khawbawi dalam kitab Durratun Nasihin adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang mengerjakan solat malam, solat tarawih di bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini sahih, ya. Jadi kalau kita berpegang saja kepada kitab Durratun Nasihin ini, maka sungguh berbahaya. Berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena kita terancam dengan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Tanpa kita sadari, kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang diancam oleh Nabi tersebut. Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falitabawa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah dia menempati tempat duduknya di neraka. Nah, jadi para pemirsa HTV Allah muliakan, tentu Syekh Ahmad Al-Khawbawi, penulis kitab ini, tidak menginginkan kita mengambil hadis-hadis di dalam kitab ini begitu saja tanpa kita cek ke kitab hadis yang asli. Nah, karena dalam mukaddimah sendiri penulis kitab ini menyebutkan, ya, saya bacakan mukaddimah dari beliau. Syekh Al-Khawbawi di sini menyebutkan bagi siapapun yang menemukan di dalam kitab beliau ini ada kekurangan-kekurangan, hendaklah dibetulkan, ya. Nah, ini beliau sebutkan dalam kitab ini, dalam mukaddimah kitab, ya. Saya lihat, ya, di sini kata beliau, wahtajat ila ismi muayyanin wahtajat ila ismin muayyanin min asyrafil asma'i samaituha durratan nasihin ja'alaha Allah bainal ikhwani minas salihin illa anni altamisu min ba'dil adhkiya fadlan 'anil fudala wal kubara ay yusliha ma waqa'a khata'an minni. Ini jelas beliau sebenarnya berharap kepada orang-orang cerdas. Al-Qiya itulah jamak dari Zaki. Zaki seorang cerdas, Al-Qiya orang-orang cerdas, ya. Beliau katakan bahwa aku namai kitab ini Durratun Nasihin. Semoga Allah menjadikan kitab ini, ya, menjadi kitab yang bermanfaat di kalangan orang-orang soleh. Kemudian kata beliau, illa anni altamisu,
ya, min ba'dil adhkiya fadlan 'anil fudala wal kubra ay yusliha ma waqa'a khata'an minni wa ay yarfa'a ma nasha'a sahwan anni. Hanya saja saya berharap kepada orang-orang cerdas, ya, terutama sekali orang-orang yang utama, ya, ulama-ulama yang utama dan kubara, orang-orang pembesar-pembesar ulama, ayusliha, agar diperbaiki ma waqa'a khata'an minni, apa yang ada kesalahan dariku, ya, wa an yarfa'a ma nasha'a sahwan anni, dan juga menghilangkan apa yang terjadi karena kelupaanku. Jadi para pemirsa HTV Allah muliakan, beliau ini sebenarnya berlepas, ya, dari kesalahan-kesalahan yang ada dalam kitab beliau ini, karena beliau sudah menyebutkan di mukadimah kitab. Maka kita jangan langsung atas nama sudah ada dalam kitab langsung kita ambil begitu saja, tidak boleh, ya, karena beliau sendiri sudah mengingatkan kita agar kita kritis, ya, mengenai beberapa hal yang tidak tersebut di dalam sumber-sumber hadis misalnya. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi hadis-hadis bermasalah itu banyak sekali, ya, dalam kitab-kitab pegangan para penceramah, ya. Banyak sekali. Terutama kitab yang saya sebut tadi, Durratun Nasihin. Ada agak nanti nama kitabnya Nuzhatul Majalis, ya. Ada beberapa kitab yang lain. Jadi tinggal lagi kepada kita masyarakat ini supaya saat ada hadis-hadis yang bermasalah seperti itu, hendaklah kita mencari tahu kepada orang-orang yang mengerti ilmu hadis, ya, apakah benar-benar itu dari Nabi atau tidak, ya. Kalau tidak, maka kita tidak boleh menyampaikan ke masyarakat yang lain. Saya ingin contohkan di sini, ya, misalnya seorang ulama besar, ya, yang bermadhab Maliki, ya, penulis kitab Bidayatul Mujtahid. Beliau ini adalah orang yang sangat hati-hati dalam menyampaikan hadis. Jadi kitab Bidayatul Mujtahid itu ada kitab fikih perbandingan, ya. Jadi dibanding-bandingkan antara sekian banyak mazhab yang resmi dalam Ahlussunnah wal Jamaah, itulah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Bukan hanya menyebut hukum-hukum dalam mazhab-mazhab itu, tapi juga menyebut dalil-dalil hukumnya, ya. Ini tersebut dalam hadis ini tersebut dalam hadis ini tersebut dalam hadis ini. Nah, Al-Imam penulis kitab ini, Al-Imam Ibn Rushd, ya, beliau saat menyebutkan dalil-dalil dari hukum-hukum itu, beliau memastikan dulu apakah hadis-hadis yang dikutip beliau itu sudah disebutkan sahihnya oleh ahli hadis atau belum. Nah, misalnya beberapa hadis saya ingin sebutkan di sini, ya, 2 hadis berkaitan dengan dalil wajibnya wudu, ya. Kalau wajibnya wudu berdasarkan Al-Quran, ini sudah sama-sama kita maklumi, ya. Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya. Ini sudah sama-sama kita maklumi. Nah, hadisnya bagaimana? Nah, beliau kemudian di sini menyebutkan beberapa hadis, ya. Fa qauluhu alaihi salatu wassalam la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulul, ya. Jadi Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan sedekah yang berasal dari barang yang haram. Kemudian wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan man ahdatha, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Nah, apa kata-kata dari Ibn Rushd, penulis kitab Bidayatul Mujtahid ini? Kata beliau, wa hadzanil haditsani thabitani 'inda a'immati naqli. 2 hadis ini dinyatakan sahih oleh imam-imam hadis, oleh ahli hadis. Nah, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, demikianlah para ulama dahulu, begitu hati-hati sekali mereka dalam menyampaikan hadis dalam kitab-kitab mereka, ya. Maka begitu juga harusnya kita sekarang, ya. Kita ingin menyampaikan ceramah agama ke masyarakat,
maka sebelum kita menyampaikannya, kita pastikan dulu ada enggak hadis-hadis yang kita mau sampaikan itu dalam kitab-kitab hadis. Kalau ada, bagaimana status hadis itu? Jadi tidak cukup, ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Tidak cukup itu, tapi statusnya bagaimana? Apakah sahih? Apakah dhaif? Apakah hasan? Jadi begitu para pemirsa HTV Allah muliakan. Berkaitan dengan puasa, ya, saya menyampaikan beberapa hadis di sini. Yang pertama, doa berbuka puasa, ya. Jadi doa berbuka puasa ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abi Dawud juz yang kedua, ya. Al-Juz'ul Tsani, Kitabus Shaum. Dalam bab babul qauli 'indal iftar. Bab doa yang dibaca saat berbuka puasa. Nah, doa ini disebutkan di dalam hadis Sunan Abi Daud nomor 2357. Haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Yahya Abu Muhammad, Thana Ali bin Al-Hasan, akhbarni Husain bin Waqid, Thana Marwan yani Ibnu Salim Al-Muqaffa, qala ra'aitu ibn Umar yaqbidu ala lihyatihi fayaqta'u ma zada ala al-kaf, wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Inilah doa kita berbuka puasa. Bunyinya adalah kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, dhahaba dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Artinya haus telah hilang, ya. Kemudian urat-urat pun telah basah dan telah tetap pahala insyaallah. Ini satu hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang doa berbuka puasa. Jadi hadis ini sahih, ya. Kemudian hadis berikutnya adalah disebutkan di sini oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, dalam nomor hadisnya 2358. Haddatsana Musaddad Thana Hashim an Husain an Mu'adz bin Zuhrah annahu balaghahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya. Jadi disebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka puasa, beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, karena Engkau aku berpuasa dan dengan rizkimu pula aku berbuka puasa. Nah, jadi kalau dalam hadis ini hanya dua penggalan kata saja. Yang pertama Allahumma laka sumtu, yang kedua wa ala rizqika aftartu. Berbeda misalnya dengan yang sering dibaca di masyarakat kita, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya. Nah, ini tidak berdasar kepada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berdasar kepada hadis hanya dua potong kata tadi, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dan ini juga dikutip oleh ahli fiqih dalam mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Said Bakri Syata dalam kitab I'anatul Talibin juz yang kedua halaman 443, ya. Beliau katakan di sini wa yusannu ay yaqula aqibal fitri Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Jadi cuma dua juga, ya. Jadi kalau ahli fiqih dalam mazhab Syafi'i, ya, terutama yang kapasitas ilmunya sangat luar biasa seperti Said Bakri Syata, ya, kemudian Zainuddin Al-Malibari dan lain sebagainya, maka mereka akan mendasarkan doa-doa itu kepada hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau sini disunatkan berdoa sesaat setelah berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya, jadi tidak ada tambahan wa bika amantu, ya. Kemudian bi rahmatika ya arhamar rahimin pun tak ada. Wa yazidu man aftara bil ma dhahaba dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan menambah doa lagi kepada orang-orang yang berbuka puasa dengan air, yaitu doa
dhahaba dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi penjelasan beliau ini sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Jadi begitu para pemirsa TV Allah muliakan, kita harus pastikan ya hadis-hadis yang ingin kita sampai ke masyarakat, maka hadis ini harus dipastikan ada enggak sumbernya dari kitab-kitab hadis. Yang kedua adalah bagaimana derajat hadis itu atau status hadis itu. Apakah hadis itu sahih, hasan, atau malah dhaif. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan. Bila kita misalnya baca dari kitab Ihya Ulumuddin, tulisan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka di sini juga beliau sebutkan ya, hadis-hadis yang beliau kutip itu beliau pastikan dulu ada dari kitab-kitab hadis ya. Misalnya hadis tentang orang-orang yang diberikan syafaat di hari kiamat ya. Orang-orang yang diberikan syafaat dan mereka bisa masuk surga tanpa hisab. Yadkhulunal jannata bi khairi hisab. Mereka bisa masuk surga ya tanpa hisab ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi di sini jelas ya, beliau mengutip langsung dari kitab Sahih Al-Bukhari ya. Nah, baik, itu kita bisa lihat dari kitab Ihya Ulumuddin juzuk yang keempat halaman 531 ya. Kemudian di juzuk yang lain, juzuk ketiga misalnya. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah juga menyebutkan ya, hadis yang beliau kutip itu beliau ambil dari kitab Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Nah, ini bunyi hadisnya adalah wa qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu lil hafadhah idza hamma 'abdi bisayyi'atin fala taktubuha fa in 'amalaha faktubuha sayyi'ah wa idza hamma bihasanatin lam ya'malha faktubuha hasanah fa in 'amilaha faktubuha asyra. Wa qad kharrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaini wa huwa dalilun 'ala al-'afwi an 'amil qalbi wa hammuhu bisayyi'ah. Nah, jadi Imam Al-Ghazali langsung menyebutkan ya sumbernya dari kitab apa beliau ambil itu. Ya, di sini misalnya bunyi hadis yang kita bacakan tadi yang artinya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada malaikat hafazah, apabila ada hambaku menginginkan untuk melakukan perbuatan yang jahat, maka janganlah kalian menulisnya sebagai kejahatan. Hanya sebatas ingin belum dilakukan ya. Dan jika mereka benar-benar melakukan kejahatan itu, faktubuha sayyi'ah, maka tulislah satu kejahatan. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.